Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya an sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Al-Masjidu Baitullahi fil ard. Masjid adalah rumah Allah di bumi. Jadi kita sedang bertamu ke rumah Allah. Hadirin rahimani rahimakumullah. Pada bulan-bulan ini, bulan-bulan yang sangat monumental ya, karena bulan Maulid itu adalah bulan-bulan di mana kebanyakan orang Islam sedang merenung, merefleksi tentang kehidupan Nabi. Di mana pada saat ini kebanyakan pembicaraan kita adalah terkait dengan bagaimana kita menjadi umat Nabi. Umat Nabi merupakan umat yang mulia karena umat pilihan. Mengapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi pilihan. Bahkan ketika Nabi Adam itu berada di surga, melihat pintu surga, di atasnya terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi Adam sangat antusias melihat tulisan itu. Lalu bertanya kepada Allah tentang siapakah orang ini ya Allah yang namanya disejajarkan dengan namamu di pintu surga itu. Maka dijelaskan bahwa itu adalah Nabi akhir zaman, di mana
Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga yang pertama, yang awal-awal lagi, sebelum yang lainnya dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah sesungguhnya wujud daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan segala keutamaannya. Salah satu keutamaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang pendek, itu ya. Umurnya pendek karena umur umat akhir zaman itu 60-70 tahun. Tetapi sekalipun umurnya pendek-pendek, tidak dapat mengalahkan ya umurnya umat-umat terdahulu yang notabene 1000 tahun, 950 tahun ya. Umur-umur Nabi dan umat terdahulu ya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surga pertama kali. Jadi umat Nabi akhir zaman dengan umur yang pendek-pendek, prestasinya akan nyalip daripada umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang ya, umurnya panjang-panjang. Di awal-awal lagi mereka telah melakukan aktivitas ibadahnya, bahkan ada umatnya Nabi Musa yang notabene sujud sampai lama sekali, ya, sampai lama sekali, sedemikian rupa diceritakan sampai tempat sujudnya, itu ya, itu berbekas begitu lama sekali. Tetapi ketika umatnya Nabi Musa ini, dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya sudah beribadah bertahun-tahun ya, sampai tempatnya berbekas. Tolong tanyakan kepada Tuhan, saya akan ditempatkan di surga yang mana?" Maka Nabi Musa telah bertanya kepada Allah tentang surganya orang ini, gitu ya. Tapi setelah ditanyakan kepada Allah, maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, "Sampaikan Musa kepada umatmu bahwa aku akan memasukkan dia ke dalam neraka." Kaget. Kaget luar biasa ya. Orang yang merasa ibadahnya banyak gitu ya, tapi ternyata dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Masya Allah. Maka orang itu kemudian bertanya lagi kepada Nabi Musa, ya, "Bagaimana pesanku wahai Musa, sudahkah ditanyakan kepada Allah?" Maka Nabi Musa menyampaikan kepada umat ini, ya, "Saya sudah menanyakan kepada Allah perihal pertanyaanmu." Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadaku, suruh disampaikan kepadamu bahwa engkau akan ditempatkan ke dalam api neraka. Masya Allah.
menjawab daripada informasi ini, maka umat tadi ya, dia bertanya pada diri sendiri, orang ibadahnya seperti saya ini saja akan dimasukkan ke dalam neraka, apalagi orang yang gak ibadah sama sekali, gimana ini? Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sudahlah, aku ridho dengan keputusan Allah. Tetapi sampaikan, aku punya satu permintaan kepada Allah. Sampaikan, wahai Nabi Musa, aku ridho dengan keputusan Allah, tapi aku minta satu permintaan. Aku mohon satu permintaan. Apa itu permintaannya? Nanti kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, saya minta agar tubuh saya dibesarkan sehingga memenuhi pintu neraka. Cukup aku saja yang masuk neraka, dan yang lainnya biar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi Musa menghadap lagi kepada Allah perihal pertanyaan umat ini. Maka disampaikanlah pesan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lebih tahu apa yang ada dalam dirinya. Maka kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sekarang sampaikan lagi kepada umatmu setelah dia menyampaikan satu permintaan, bahwa dia akan saya masukkan ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa surga itu tidak ditentukan semata-mata oleh faktor ibadahnya, tetapi bahwa satu proses berpikir mengenai keselamatan umat ya, itu jauh lebih tinggi derajatnya di sana. Sehingga ada hadis yang menjelaskan, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina aw sab'ina sanah, bahwa berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Karena berpikirnya hamba ini tentang keselamatan yang lain ya, supaya cukup aku saja yang dimasukkan ke dalam neraka, biar yang lain tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah sebuah proses berpikir yang tingkat tinggi, memikirkan keselamatan umat itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Atas berpikirnya yang sesaat itulah maka Allah ridho dan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup hanya sebuah kebanggaan ya, melalui pengakuan. Kita sering ya, bahkan setiap hari melakukan pengakuan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan sebuah syahadat, isyhad, ya Allah saksikan, kan gitu ya. Pengakuan bahwa Engkau Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah nabiku, kan itu ya. Sebuah pengakuan yang diulang-ulang setiap hari di hadapan Allah. Kita telah mengulang-ulang pengakuan kita
bahwa kita sebagai hamba bagi Allah ya yang menyaksikan akan keagungan Allah, dan juga kita telah bangga dan senantiasa mengulang-ulang kepada Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dan kita siap ya mengikuti Nabi. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul. Qul itu adalah fi'il amar. Qala yaqulu qaulan. Qul itu ya. Katakanlah wahai Muhammad. Adalah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan pesan itu kepada umatnya. Apa pesan itu? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar ya, mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian wajib mengikuti aku. Fattabi'uni, ya, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, karena apabila engkau mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, pesan yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pesan tentang makna pengakuan, bahwa setiap hari ya bentuk pengakuan kita kepada Allah menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan bagi kami, Tuhan kita, dan kita senantiasa melakukan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, maka ada buktinya. Setiap pengakuan ada buktinya. Bahkan setiap pernyataan iman itu harus ada buktinya. Apa buktinya kita mencintai Allah? Maka buktinya adalah fattabi'uni, yaitu hendaklah kita mengikuti apa-apa yang datang dari Rasul. Jadi mengikuti jejak kehidupan Nabi adalah merupakan bukti nyata seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita itu sekalipun diulang-ulang kita cinta kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi tidak ada bukti di dalam kehidupan kita mengikuti Nabi, berarti cinta itu bohong gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah jelas ya menyatakan dalam hadisnya, wa man ahya an sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh, ya ada kata faqad, maka sungguh, qad ya. Qad itu merupakan sumpah, kesungguhan ya. Nah, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi bentuk daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti langkah-langkah, mengikuti apa-apa yang dari Rasul. Makanya Allah menegaskan, wa ma atakumullah
Wa ma atakumur rasul, ya. Apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari Rasul, fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dicegah oleh Rasul, maka hendaklah kita cegah. Ini pernyataan cinta kita kepada Allah, buktinya adalah mengikuti Rasul. Karena apa? Orang yang mengikuti Rasul, maka dia dijamin mengikuti Allah. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla, ya, barang siapa yang mengikuti Rasul, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa mengikuti Rasul sudah otomatis dia mengikuti Allah. Mengapa? Karena Rasul diutus untuk memberikan contoh dan keteladanan, ya. Bahkan ada yang mengatakan Rasul itu ya Al-Quran berjalan, ya. Sehingga orang yang mengikuti Rasul otomatis dia sedang mewujudkan Quran dalam kehidupan. Nah, maka di bulan-bulan Maulid ini, ya, diulang-ulang, ya, seringkali kita diingatkan agar cinta kepada Rasul tidak sebatas pengakuan sebagai umatnya, tapi wujud cinta kepada Rasul adalah mengikuti jejak Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai umat Rasulullah yang ingin mendapatkan syafaatnya, ingin mendapatkan petunjuknya, ya. Maka kita jadikan bulan Maulid ini sebagai bentuk refleksi, ya. Kalaupun saya sudah menjadi umat Rasulullah, apakah sesungguhnya saya sudah layak menjadi umatnya? Nah, ini refleksi yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah kita layak, ya, menjadi umat bagi baginda Rasulullah SAW? Jangan-jangan kita hanya bertepuk sebelah tangan, kita mengaku menjadi umatnya, tapi nanti tidak diakui oleh Allah sebagai umatnya. Ini yang paling kita takut. Sebagaimana ada orang yang mengatakan kepada Allah, qalu amanna, ya Allah kami beriman, ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal Allah tidak mengakui keimanannya, ya. Kan gitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang menyatakan dirinya di hadapan Allah, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, iman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah tidak mengakui keimanannya. Wah, itu kan bahaya sekali itu, ya. Dan kita tiap hari berulang-ulang menyatakan diri kita, ya, kepada Allah kan dan Rasulnya gitu. Kita mengaku sebagai umatnya. Yang paling kita khawatirkan Allah tidak mengakui kita sebagai umat Nabi-Nya, kan itu. Nah, ini ajang refleksi yang harus kita lakukan.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertama indikator yang perlu kita kaji adalah bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang gemar, orang yang suka, orang yang memutuskan hidupnya untuk mengikuti jejak Rasul, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi? Kan gitu ya. Pertama, kita pasti harus tahu terlebih dahulu, ya, mengenal terlebih dahulu sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Masalahnya ada berapa sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, ya. Ini artinya pada level pengetahuan kita harus tahu terlebih dahulu sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Padahal hidup kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, itu setiap saat ada sunnahnya. Ya. Sunnah kita bangun tidur itu bagaimana? Ya. Kemudian setiap saatnya ada lagi sunnahnya. Kita bangun tidur mulai dari bacaannya, dan seterusnya, kita ke kamar mandi, kita pokoknya kita hitung aktivitas dalam satu hari kita apa saja, kita data semua, ya. Lalu pengetahuan kita tentang sunnah Nabi dalam hidup itu sudah berapa, sudah lengkap belum? Saat kita bangun tidur, kita apa yang kita lakukan, terus sampai kita ke kamar mandi apa yang kita lakukan, sampai kita sholat, sampai kita, oh, ini udah banyak banget ya. Nah, dari setiap sunnah itu kita sudah tahu berapa persen yang kita tahu. Itu baru pertama, baru yang tahu tok gitu ya. Kemudian dari sekian yang kita tahu, sudah berapa yang kita amalkan. Dari sekian yang kita amalkan, sudah berapa yang istiqomah. Nah, makanya ada hadis ya yang menjelaskan tentang bagaimana orang tersebut melakukan sesuatu amal yang dilakukan. Memang banyak orang yang beramal, tapi berapa banyak yang dilakukan dengan istiqomah. Memang banyak orang yang istiqomah, tapi berapa banyak orang yang melakukan dengan ikhlas, ya. Dan seterusnya. Itu harus kita runut, ya. Mulai dari berapa banyak yang kita ketahui, berapa banyak yang kita amalkan, berapa banyak yang sudah dilakukan dengan istiqomah, ya, berapa banyak yang telah disampaikan, didakwahkan, dan berapa tingkat kesabaran kita dalam mendakwahkan. Jadi kalau dikaji secara mendalam, nah mungkin kita bisa sedikit memberikan gambaran apakah saya layak jadi umat Nabi gitu ya. Kemudian berikutnya, bahwa Nabi itu sebelum meninggalkan, beliau berpesan, ya, ana khotamun nabiyyi la nabiyya ba'di wala ummata ba'dahum. Saya ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada umat
setelah umatku dan tidak ada nabi setelah aku. Apa makna pernyataan Rasul ini? Rasulullah SAW itu sedang memberikan kepada kita estafeta keumatan, estafeta tugas keumatan. Artinya apa? Sebagai umat bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah mengumumkan sudah tidak ada nabi lagi. Ya. Saya nabi yang terakhir. Tugas kenabian tidak akan diberikan kepada nabi yang lain, karena sudah tidak ada nabi. Maka inilah tanggung jawab terhadap umatku. Hadihi sabili, ini jalan hidupku. Ad'u ilallah ala basiratin, yaitu menyeru manusia kepada Allah atas hati-hati manusia. Tugas siapa? Ana wa manit tabani, yaitu tugasku dan pengikutku. Apa artinya? Bahwa sebagai umat Nabi kewajiban kita adalah melanjutkan estafeta tugas kenabian, yaitu mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebajikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itulah sebabnya umat ini memiliki kekhususan. Apa kekhususan umat ini? Kekhususannya umat ini adalah bahwa tugas Nabi menjadi tugas kita, sehingga diberi julukan khairu ummah. Jadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini mendapat julukan khairu ummah. Apa itu khairu ummah? Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, ini khairu ummah itu didefinisikan secara jelas dalam Al-Quran. Apa itu fungsi dan tugasnya khairu ummah? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnas, indikatornya atau definisinya ya adalah orang-orang yang keluar dari lingkungan dirinya sendiri untuk menemui manusia, ya, menemui keluarganya, menemui kerabatnya, menemui tetangganya, ya, dan begitu seterusnya. Ada beberapa level dalam proses ukhrijat linnas, dalam proses keluar menemui manusia, keluar dari rumah menemui manusia, ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah wa andir ku anfusakum, ya. Pertama ku anfusakum wa ahlikum naro. Tingkatan pertama ini adalah di pusat daripada rumah itu sendiri, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas pertama khairu ummah. Jadi tidak akan terjadi orang yang mengaku khairu ummah tapi tidak menemui atau tidak mengatakan kepada anggota keluarganya tentang tugas Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada seruan dalam keluarganya. Orang yang tidak ada peran, tidak ada seruan terhadap keluarganya akan taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia tidak melakukan tugas sebagai umat. Ya. Lawung istrinya aja tidak diajak untuk sholat, misalnya gitu, anaknya, bagaimana dia melakukan tugas sebagai khairu ummah? Kan gitu, sangat tidak layak menjadi umat, gitu ya. Karena itu tugas pertama.
Pada level kedua yaitu wa andir asyirotakal akrobin. Andir, berikan peringatan asyirotakal akrobin kepada keluarga terdekat setelah keluarga kecil kita. Ya, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, mbak Yu kita. Ya, kita adakan ya sebuah gerakan, suatu usaha bagaimana kerabat terdekat kita juga dia mengenal kepada ad-din, kepada agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini wujud sebagai seorang umat. Gitu. Apabila terhadap kerabat saja ya tidak ada ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak layak kita menjadi umat. Ya. Estafeta ini berarti tidak dipegang, tidak amanah menjadi umat. Ya, gitu. Kemudian level berikutnya litun ziro ummal kuro waman haulaha. Ya kan? Litun ziro ummal kuro waman haulaha. Ya, kita melakukan upaya untuk menghidupkan suasana Ummul Qura-nya. Ya, kalau di sini ya Masjid Lafale gitu, Ummul Qura-nya ya. Sudah keluar dari rumah. Ya, kita hidupkan suasana masjid ini supaya ada gerakan-gerakan yang bisa menyentuh sisi-sisi waman haulaha. Artinya haulaha itu sekitar rumah kita, sekitar tempat kita bergerak ya, minimal ya di lingkungan musola ini, lingkungan masjid, lingkungan rumah, RT kita ya. Kita bergerak. Apa bergeraknya? Itu mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran. Begitu seterusnya. Level tertinggi adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana hidup kita menjadi rahmat dan teladan bagi umat seluruh alam. Begitu sesungguhnya yang perlu kita kaji sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mesti kita serukan ya di bulan-bulan Maulud ini. Kita tidak sekedar melakukan pengakuan, tetapi bagaimana kita upaya melakukan usaha. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita bisa paling tidak kita bisa melakukan refleksi. Kalau begitu kita sudah patut belum menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa persen dari tugas-tugas umat yang sudah kita lakukan? Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali kita refleksi dalam kehidupan ini supaya minimal ya kita selalu beristighfar, ya Allah kita masih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kita menundukkan kepada Allah, memohon ampun, serta selalu minta kepada Allah supaya ditambahkan kenikmatan, prestasi dan kemampuan kita mewujudkan tugas-tugas umat ini. Dan kita minta kepada Allah supaya kita selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan dan kita selalu merasa kurang serta mohon kepada Allah agar supaya disempurnakan lagi menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah tertinggi yang bisa kita renungkan ya untuk bulan-bulan Maulid ini dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.